Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jadi dalam kajian malam hari ini kita masih membahas kitab tauhid, yaitu babu man jahada syai'an min asma'illah. Bab yang menjelaskan orang yang menentangi sesuatu atau sebagian dari nama Allah. Yaitu pembahasan kemarin kita temanya mengagungkan nama dan sifat Allah. Karena orang musyrikin itu mengingkari nama Ar-Rahman. Memang pembahasannya kitab tauhid. Tetapi di akhir-akhir pembahasan mulai disisipkan tentang asma wa sifat. Sehingga dalam kesempatan kita kali ini kita akan menambahkan, semoga bisa menjadi bekal tentang asma wa sifat. Rukun iman ada 6. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah SWT. Termasuk di dalam keimanan kepada Allah yang pertama adalah beriman tentang wujudnya Allah SWT. Meyakini bahwasanya Allah itu ada. Kemudian mengimani tentang uluhiyahnya Allah SWT. Mengimani tentang uluhiyahnya Allah SWT. Bahwasanya Allah lah zat satu-satunya yang kita ibadahi. Kita berdoa kepadanya, kita takut kepadanya, berharap, rindu, kemudian bertaubat, mengadu, tawakal, dan seluruh daripada amalan-amalan ibadah. Ini dirangkum dalam kitab tauhid. Dalam kitab tauhid yang banyak dari usulus salasa, kasyubuhat, waidul arba, usulus sittah, kemudian kitab tauhid, ada tathhirul i'tiqad. Itu membahas tentang tauhid uluhiyah. Kemudian termasuk dalam keimanan kepada Allah yaitu beriman tentang rububiyahnya Allah. Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, kemudian mengatur seluruh alam ini hanya Allah saja. Ini tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah orang-orang musyrikin selamat. Maksudnya kalau ditanya yang memberikan rezeki kamu siapa? Allah. Menghidupkan dan mematikan kamu siapa? Mereka menjawab Allah. Dalam tauhid rububiyah ini mereka selamat. Walaupun sebagian musyrikin tidak selamat juga. Kalau Syiah dalam masalah ini malah gagal, karena Syiah meyakini adanya imam mereka yang ikut mengatur alam ini. Nah ini padahal yang mengatur alam ini semuanya Allah. Sebagian Sufi pun berkeyakinan bahwasanya wali-wali mereka ikut mengatur alam ini. Ini masuk dalam kategori tauhid yang paling dasar, yaitu tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah sebagaimana kita belum selesai. Kemudian tauhid rububiyah, orang-orang ateis gagal dalam masalah ini. Orang-orang ateis atau orang-orang sosialis komunis gagal di sini. Orang materialistis juga jatuh di sini nih. Orang-orang mulhidun, orang-orang Somalia Maliyah, Al-Madiyah, Syuyu'iyah itu komunis. Ini dalam masalah ini jatuh dia. Ternyata dalam masalah rububiyah yang paling mudah banyak yang jatuh. Kemudian tauhid berikutnya yang ini menjadi bagian beriman seseorang kepada Allah,
yaitu di dalam masalah tauhid asma was sifat. Nah, kita akan bahas, ya, semoga diberi kemudahan karena pembahasannya juga panjang. Ya. Di dalam asma was sifat ini ada kitab segini juga, tebalnya segini khusus asma was sifat. Ya, namanya Aqidah Thahawiyah. Jadi asma wa sifat pun banyak kitabnya, ya. Nah, karena memang banyaknya syubhat, ya, yang beredar dari manusia, sehingga manusia itu sulit untuk mendapatkan bahagia, sulit untuk mendapatkan ketenangan, mendapatkan kepuasan, walaupun semuanya mereka telah miliki. Karena dalam masalah ini belum berhasil, ya, belum berhasil. Jadi rukun iman yang pertama yaitu beriman kepada Allah. Sebagian orang menganggap kan saya udah rukun iman kepada Allah, udah, ya, iman kepada Allah, kemudian iman kepada siapa? Nah, sampai ya yang lainnya, ya kan, sampai ke-6 merasa lewat. Padahal di sini konsekuensinya untuk kita berhasil di dalam keimanan kita kepada Allah membutuhkan perjuangan. Makanya ada azab bagi orang-orang yang tidak mau beriman secara apa yang Allah perintahkan, yaitu berupa keraguan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Kemudian Allah tambahkan penyakitnya, yaitu penyakit asyukuk waraib, ragu dan bimbang. Ragu dan bimbang. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang orang-orang kafir. Kafir itu kan ada yang ummi. Orang kafir itu ada yang ummi, yaitu dari kalangan paganis, ya, para penyembah berhala, animisme, dinamisme, kalangan paganis. Juga ada kalangan dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ya, yaitu ragu di dalam mereka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sedangkan orang-orang kafir fi manzilati maradul qulub au asyad. Mereka pada posisi hati yang sakit atau lebih. Ya, mereka hatinya sakit atau lebih. Sehingga kalau hati mereka sakit, nikmat sebanyak apapun mereka tidak bisa menikmati kenikmatan itu. Sebanyak apapun kenikmatan yang mereka miliki, mereka tidak bisa menikmatinya. Karena terhadap Tuhannya saja dia tidak memiliki ta'zim. Sehingga yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, Allahnya dijatuhkan, Allahnya dilecehkan, ya, diingkari, disekutukan, diganti namanya, diingkari dan dilawan. Akhirnya mereka kehilangan jati diri mereka sebagai makhluk, dan mereka tidak ada rasa takzim kepada penciptanya, tidak ada rasa berharap pada penciptanya, tidak ada rasa, ya, tawakal, bersandar dan sebagainya. Sehingga ketentraman hati kemudian jauh dari mereka-mereka yang belum memenuhi dari bagian-bagian keimanan yang harus dimiliki. Ilhadirun azani wa azakumullah. Jadi yang keempat dari bentuk keimanan kepada Allah adalah keimanan terhadap nama-nama Allah dan juga sifatnya. Artinya fahmuha wa hifdzuha, yaitu memahaminya dan menjaganya. Wal i'tirafu biha, dan juga, ya, i'tiraf artinya ya sama, ya, mengenal, mengilmui terhadap nama-nama dan sifat Allah. Wa ta'abbud lillahi biha, dan beribadah kepada Allah dengan nama-nama dan sifatnya, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita butuh sesuatu, kita bisa beribadah kepada Allah dengan namanya. Misalnya kita butuh rezeki, nama Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang bernama Razzaq, ada kita panggil, ya, Rabb kita, ya Razzaq urzuqni, ya Allah, zat yang maha pemberi rezeki, berikanlah rezeki kepada kami. Kita butuh penjagaan, ya hafidhni
Wahai Zat yang Maha menjaga, jagalah aku dalam keadaan genting. Tatkala kita butuh pertolongan, ya Nasir, unsurni. Ya. Jadi dari seluruh nama-nama Allah kita memohon sesuai dengan apa yang menjadi hajat kita. Wa ta'abbud lillahi biha, dan beribadah kepada Allah dengan namanya. Wal 'amalu bi muqtadaha, dan beramal dengan konsekuensi daripada nama dan sifat Allah tadi. Misalnya innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sesembunyi apapun kita, di tempat yang paling aman, di tempat yang paling orang tidak mengetahui, ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mendengar bisik-bisik kita, dan pasti Allah mengetahuinya. Jadi tatkala kita bisik-bisik pada perkara yang haram, bisik-bisik rahasia karena ingin melakukan kejahatan, Allah tahu. Bahkan yang ada di dalam betikan hati manusia, Allah tahu. Adapun selain Allah tidak mengetahui apa yang ada di dalam betikan manusia. Berikutnya, wa ma'rifatu awsafil azmah lillahi wal kibriya, dan mengenal sifat-sifat keagungan untuk Allah, wal kibriya, dan kesombongan. Jadi sombong itu hak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semuanya milik Allah. Ya. Adapun manusia tidak boleh sombong, secantik apapun, setampan apapun, sekaya apapun, itu tidak boleh sombong, karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu termasuk hal yang berat. Coba kalau orang dikasih kejeniusan, lama-lama bagaimana? GR, ya kan? Kekayaan, kekuatan, lama-lama GR manusia. Maka berbahagialah bagi manusia yang terkadang kejeniusannya ini tidak begitu besar, kekayaannya tidak begitu besar, kekuasaan tidak begitu besar, sehingga dia merasa butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang diberi, hati-hati ini, semuanya ya milik Allah. Wal majd, kemuliaan, wal jalal, tamla'u qulubul ibad haibatan lillahi wa ta'ziman lahu. Ini memenuhi hati seorang hamba, haibatan lillah. Haibah itu artinya ya mengagungkan, yaitu Allah SWT memiliki kedudukan yang mulia dan agung di hati kita. Wa ma'rifatu awsafil izzah, dan juga mengenal sifat-sifat izzah, keperkasaan bagi Allah. Ini harus kenal ya. Harus apa? Kenal sifat keperkasaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Izzah, wal quwwah, dan kekuatan, wal qudrah, kemampuan, wal jabarut, dan ya, jabarut artinya segala sesuatu itu Allah SWT yang menundukkan. Ya, sampai detik ini belum ada yang bisa ya menaklukkan dari jabarutnya Allah SWT. Contohnya matahari terbit dari timur, coba. Ya, kita katakan sesekali matahari terbit dari selatan. Ya, siang. Sekali-kali kita katakan jangan datang malam. Malam, sekali-kali kita minta jangan datang siang. Tidak bisa. Ini jabarutnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini tidak bisa ditolak. Ya, jadi manusia ini tetap, Masya Allah, tidak ada yang abadi. Makanya orang-orang yang tidak paham demikian ini, dia dikatakan sebagai orang yang lupa diri. Sebagai orang yang lupa diri. Sebenarnya bukan lupa diri, lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia lupa bahwasanya dia dalam jabarutnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamla'ul qulub, memenuhi hati, zillatan wa inkisaran, dalam keadaan rendah dan tunduk kepadanya. Wa ma'rifatu awsafir rahmah, ini bagian beriman kepada nama-nama dan sifat Allah. Ya, ternyata pembahasannya banyak, masih pada poin keimanan, ya kan? Umumnya orang belajar iman kan liwat lah, ya kan? Liwat, saya sebagai orang beriman gitu kan, gampang temen, ya kan? Itulah, jadi memang bekal keimanan penting.
Masa ilmu pengetahuan demikian luas masalah keimanan lewat gitu kan? Nggak mungkin. Ya, mesti ada sesuatu yang membedakan. Ya, sehingga keimanan masing-masing orang berbeda-beda. Ya. Dan yang Masya Allah ya menjadi teladan kita, keimanan para nabi tidak pernah apa? Turun. Keimanan para nabi tidak pernah turun walaupun ujiannya paling besar. Ya. Kalau itu diberikan kepada kita, ya Allah waliyadzubillah ya, kita nggak mampu ya, dan kita nggak inginlah. Ya, karena mengerikan sekali. Ya. Sudah yakin, seyakin-yakinnya tidak ada celah, ya, pasti terjadi. Ya, tatkala Firaun ngejar Musa, ya pasti pengikutnya akan mengatakan kita pasti ketangkap. Nah, keimanan Nabi Musa alaihissalatu wassalam karena kenal Allah SWT, kalla, sekali-kali tidak. Innallaha ma'i, sesungguhnya Allah bersamaku. Ya, innahu sayahdin, Allah akan memberikan petunjuk. Coba hal yang demikian itu kalau diberikan kepada kita, apa yang terjadi? Ya Allah, kita nggak mampu ya. Wong kadang dagang laris ya kan? Kemudian sepi, tambah sepi, sebulan sepi, setahun sepi, 2 tahun sepi, 3 tahun sepi. Apa yang terjadi? Macam-macam. Apa? Upar imane dan sebagainya. Ya, ngeri sekali. Ini sebenarnya faktor keimanan loh. Ya, kenapa Gunung Kemukus kok rame? Kenapa Gunung Kemukus rame? Bahkan dalam praktek di Gunung Kemukus ada syarat zina, sudah kufur zina. Dan tempat-tempat yang lainnya, ya Gunung Kawi, ya kemudian mana lagi? Serandil yang di Petanan itu, Pandan Kuning, Subuk, yang murtad, yang jual diri, yang korupsi, ya kan, memanipulasi hukum, memanipulasi data, itu sebenarnya kan permasalahan kecil, kekhawatiran buk menawa rezekine ora cukup dipangan pitung keturunan. Akhirnya ya hukum di pretelin dan seterusnya, itu kezaliman. Jadi sing sugih ora warit, sing miskin putus asa gitu loh. Nah ini obatnya belajar seperti ini. Telaten jadinya, memang harus telaten. Dalam sekali lagi hadirin azan wa azakumullah. Dan juga mengenal sifat-sifat kasih sayang, sifatur rahmah wal bir. Ya, bir itu kebaikan. Bahkan Allah SWT menyatakan berru itu artinya sangat bir. Ya, bir itu seluruh kebaikan masuk dalam kategori apa? Bir. Ya, tauhid bir, takwa bir, amal ma'ruf munkar bir, silaturahmi bir, berbakti kepada orang tua bir, mendoakan pemerintah dengan doa yang baik bir. Seluruh kebaikan masuk dalam kata namanya apa? Bir. Sedangkan Allah bukan hanya bir tapi bar, sangat baik. Jadi bahasa manusianya kurang apa janjane Allah gitu loh. Jadi kalau kita lihat ya memang segala masalah itu mesti ada sudut pandangnya ya, ada sorotannya. Tentang masalah Yahudi yang ada di Palestina itu sebenarnya kurang apa Allah baiknya terhadap mereka gitu. Tapi hati mereka nggak bisa tenang, ya, nggak bisa tenang gitu. Ya inilah yang namanya siksa, keraguan hati. Ya, coba kalau kita lihat kepada Nabi Ayub, sudah sakit 20 tahun, suruh berdoa, kamu doalah, sakitnya udah parah. Dia mengatakan, aku malu berdoa pada Allah karena aku sudah mendapatkan nikmat Allah selama 80 tahun. Maksudnya doa untuk sembuh gitu loh. Jadi mereka tetap minta istiqomah, kekuatan iman, keselamatan. Adapun sakit, dia ridho, ya Allah, aku ridho dengan sakit yang kau berikan gitu. Maka derajat yang paling tinggi apa sesungguhnya? Ridho. Yang paling dasar apa? Sabar. Bapakmu mati, sing sabar ya gitu. Ora bisa, ora bisa, maur ya kan. Wangan terus bareng, tiba-tiba bapaknya ketiban blender mati gitu kan. Padahal itu nanti ada tingkatannya. Ya, istibar.
Ya, berikutnya lagi tasabur. Ya, berikutnya lagi musabarah, tingkat yang paling tinggi ridho. Ridho dalam artian ini musibah. Ridho karena Allah SWT tidak akan menimpakan sesuatu, pasti ada kasih sayang di sana. Tidak ada unsur ingin menjatuhkan, melecehkan begitu. Dengan hikmahnya yang besar. Ya, karena Allah SWT maha bar, maha baik. Allah SWT maha rahmah. Cuman kemanusiaan kita sulit menerima. Karena kita manusia, keterbatasan sebagai manusia, Allah sebagai pencipta dengan kemuliaan dan keagungannya. Maka orang-orang yang paham tentang masalah keimanan pada Allah, ridho. Ya, ridho. Adapun nangis, itu bukan karena tidak ridho, tetapi karena kemanusiaan. Seperti tatkala Ibrahim bin Muhammad SAW meninggal dunia. Jadi Nabi kita Muhammad SAW punya anak laki-laki namanya siapa? Ibrahim. Ibunya namanya siapa? Maria. Dari mana? Kiptiyah, dari Mesir. Ummul Walad, ya kan? Dari Maria Kiptiyah lahir anak. Ya, Qasim ya. Qasim apa Ibrahim? Qasim ya. Nah, meninggal dunia. Ya. Tatkala meninggal dunia, Rasulullah SAW ternyata bahasa kitanya mingsik-mingsik, gitu ya. Kemudian sahabat bertanya, "Ma hadza ya Rasulullah?" Apa ini Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Hadzi rahmah fi qulubi ibadihi ar-ruhama." Ini adalah kasih sayang yang Allah berikan di dalam hati hamba-hambanya yang ruhama, yang penuh kasih sayang. Jadi bukan karena tidak ridho, tetapi manusiawi gitu. Makanya kalau kita ditinggal mati orang yang kita cintai kemudian kita nangis tidak sampai niyahah, bukan dalam rangka tidak ridho, maka ini boleh. Yang haram adalah niyahah. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, mengenal sifat-sifat rahmah Allah, birnya Allah, wal jud, juga dermawannya Allah. Ini sifat jud. Memahami sifat jud bagi Allah penting, ya. Yang bahaya itu kalau nggak memahami sifat jud. Ya. Padahal sudah terbukti tatkala Maryam bintu Imran dalam keadaan terhina dan seterusnya, ya, terkucil, menderita, sedih, saking sedihnya kemudian beliau ya menempelkan badannya di pohon kurma, kemudian Allah jatuhkan apa? Kurma-kurma. Allah berikan makanan, ya. Ini judnya Allah Subhanahu wa taala. Wal karam. Dan dermawannya Allah SWT, tamla'ul qulubi hubban lillah, memenuhi hati sebagai bentuk cinta kepada Allah, wa raghbatan, sama cinta, ya, raghbatan juga cinta, wa tam'an, dan juga berharap, fi fadlillah, pada keutamaan Allah, wa fi ihsani wa judi, pada baiknya Allah dan dermawannya Allah SWT, sehingga orang itu menjadi kuat, ya. Contohnya waktu itu, ya, yang memberikan jaminan perlindungan kepada Abu Bakar As-Siddiq dari tekanan musyrikin Quraisy, ya, adalah dari sebagian orang-orang musyrik. Nah, sebagian orang musyrik ini kemudian diancam oleh musyrikin yang lain, ya, kalau kamu tetap memberikan perlindungan kepada Abu Bakar, maka kamu akan mendapatkan sanksi. Akhirnya dia katakan kepada Abu Bakar, tolong kamu jangan seperti itu, karena kaumku mengatakan demikian. Kalau misalnya kamu ingin dapat perlindungan dari aku, ya kamu harus, ya, jangan seperti itu. Akhirnya Abu Bakar menyerahkan, ya, zimmahnya orang musyrik tersebut, jaminannya tadi, dan dia hanya serahkan kepada Allah SWT. Ini dibangun di atas, ya, pengenalan terhadap dermawan dan ihsannya Allah kepada hamba-hambanya. Berikutnya juga wa ma'rifatu awsafil ilmi, dan mengenal sifat-sifat ilmu bagi Allah. Ya, mengenal sifat ilmu bagi Allah. Jadi mengenal sifat ilmu Allah, mengetahui perkara yang belum terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Ini ilmunya Allah. Wal ihatah, dan meliputnya Allah. Tujibul lil abd, memberikan keharusan pada hamba, muraqabatu rabbih, dia merasa diawasi oleh Rabbnya, fi jami'i harakatihi wa sakanatihi, di seluruh
gerak-geriknya, baik dalam keadaan tenang atau dalam keadaan gerak. Ya, jadi tatkala dia betul-betul bertakwa kepada Allah, CCTV tidak ada gunanya, karena dia sudah merasa diawasi oleh Allah. Ya, jadi walaupun banyak CCTV tetapi tidak beriman, ya, yang punya CCTV juga bermaksiat kepada Allah. Jadi tidak perlu, ya, bahkan dibikin macam-macam, ya, karena selagi dia tidak memiliki keimanan pada Allah, kadang yang menjadi penegak hukumnya saja melanggar kewenangan tatkala dia menegakkan hukum. Karena apa? Karena kelemahan di bidang pengetahuan dia tentang ilmunya Allah SWT. Wa ma'rifatu majmu'i hadhihi sifat, dan mengenal keseluruhan dari sifat-sifat ini, tujibu lil 'abdi ta'zim Allah, maka mengharuskan seorang hamba ta'zim kepada Allah. Wa mahabbatullah, dan cinta kepada Allah. Wa syauq ilaihi, dan rindu kepadanya. Nah, ini kalau dia praktekkan, dia akan mendapatkan ternyata yang paling sayang terhadap dia adalah Allah, yang paling perhatian terhadap dia adalah Allah, yang paling sering dia sakiti adalah Allah. Allah memberikan nikmat kepada dia, memberikan rezeki kepada dia, memberikan kekuatan kepada dia, ternyata dia bermaksiat kepada Allah dengan kenikmatan tersebut. Ya. Kemudian Allah memberikan kekuatan kepada dia, ternyata dia bermaksiat kepada Allah dengan kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Sehingga di sini timbul perasaan dosa yang lebih kuat. Dia menyadari, ya Allah, ya, betapa kekuatannya ini banyak untuk bermaksiat kepada Allah. Makanya di antara orang-orang saleh, di kalangan salafun saleh, yang mendapatkan kemuliaan di hadapan orang-orang saleh yang lainnya, ya, dia mengatakan demikian ini: jikalau manusia itu tahu tentang siapa diriku, niscaya mereka akan menaburi kepalaku, ya, dengan pasir. Jadi dia orangnya apa? Soleh, baik, dan terus mengajarkan kebaikan dan kesalehan. Tetapi dia mengenal Allah dengan baik, sehingga dia tahu kapan dia bermaksiat kepada Allah, kapan dia lupa kepada Allah. Itu yang menjadi perkara-perkara yang dirinya menjadi apa? Gelisah, dirinya menjadi merasa banyak kekurangan. Maka tatkala orang memuji, pujiannya ini ternyata ditepis. Kalau kalian tahu siapa diriku, sebagaimana aku tahu tentang diriku, niscaya kalian akan taburi di atas kepalaku dengan pasir. Nah, ini pentingnya apa? Mengenal nama dan sifat Allah SWT. Maka akan bertambah kepada seorang hamba ta'zimullah, pengagungan kepada Allah, wa mahabbatullah, cinta kepada Allah, wa syauq ilaih, dan rindu kepada Allah, wal unsu bihi, dan merasa tenang dengan Allah. Ini yang masih kita butuh banyak latihan, yaitu perasaan tenang kita tatkala bersama Allah. Ya. Jadi kebanyakan orang itu nggak kuat kalau ngadepi apa? Ngadepi masalah, ngadepi waktu kosong, waktu sepi, ya, sehingga terhinggapi dengan gabut. Nah, ada pernah dengar gabut, woles gitu kan? Bahkan sebagian orang mengatakan, nih, tapi ini insya Allah di sini nggak ada, ya. No day without music, ya kan istilah orang. 3 hari tanpa musik untuk misi harinya. Padahal ini orang butuh kuat, bersepi-sepi, latihan sepi gitu. Makanya kita tetap tatkala dalam keadaan sepi, kesempatan ini. Istri pas pergi, anak nggak ada, kerjaan nggak ada. Kadang orang akan mengalami seperti itu. Ini kesempatan, ya. Enggak lah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini yang disebut dengan apa? Uns dengan Allah SWT. Dan ini penting sekali uns, ya. Kekuatan uns, dan ini berat, ya, bagi manusia itu apa? Berat. Makanya sebagian orang tatkala sedang sendiri tadi malah joget maksiat, ide-ide maksiatnya berkembang, ya kan? Ide maksiatnya apa? Berkembang, maka dia harus cepat-cepat cari teman supaya jangan maksiat.
Ya. Tapi yang demikian perlu dilatih. Ada satu ya kisah, bukan kisah tapi kenyataan dinukilkan di dalam kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Imam Al-Lalakai. Ya, tatkala ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu membela tentang Al-Qur'an kalamullah. Ada di antara mereka yang dimasukkan penjara bawah tanah. Tidak dikasih makan, tidak ada cahaya. Ya, di penjara bawah tanah selama 15 hari. Ya. Setelah 15 hari diambil, ditiliki, masih hidup, bayangkan. Ya Allah, umumnya kalau 15 hari nggak dikasih makan, nggak ada cahaya, gimana? Mati ya kan? Kok masih hidup? Kenapa? Ini ketenangan jiwa, terus pikir. Jadi Allah jaga. Penting banget nih menghadapi seperti ini loh. Ya. Manusia itu umumnya apa? Umumnya loh panik. Negara percaya ya, jadi sih kan anak lagi razia ya. Jere razia sepeda motor. Motore 10 tahun orang kenang pajak. Orang dipajaki maksudnya. Orang karo helm, orang duwe SNK, orang duwe BPKB. Wasana cegatan, kewenangan dikejar. Panik atau enggak panik? Jangan panik ini dalam ini seperti itu, jangan panik. Tawakal kepada Allah. Nah, coba ini Nabi Musa loh. Kan kalau kedikit mesti dipatahin ya kan? Ini tuh jadi kejar-kejar. Tetap tenang. Ini Rasul Nabi kita Muhammad SAW diburu-buru wong seudan. Ya kan? Dan guanya cilik loh. Sampai masuk ke gua yang kecil itu, yang pendek itu, dan di situ penuh dengan ular sampai Abu Bakar digigit tangannya, kakinya, semuanya digigit coba. Karena Rasul udah capek, ya langsung tidur. Nah, Abu Bakar nggak mau tidur, kasihan Rasulullah. Rasulullah tidur di pangkuannya. Karena menahan sakit dan derita yang luar biasa, tanpa terasa air matanya menetes, gitu. Ya, netes gitu. Nah, tatkala netes, Rasulullah tangi, "Mahadza ya Abu Bakar?" Apa ini ya Abu Bakar? Nah, nek bahasanya dek, jeneng kowe kayak gini apa kowe gitu kan. Tapi kan bahasa hadis kan nggak mungkin kayak gitu kan, nggak mungkin. Tapi penalarannya kita kan gitu. Nah, apa kowe janjane? Dia terus mengatakan, "Mata ja'a Nasrullah." Jeneng berkasa temen iki pertolongan Allah kapan? Baru dijawab, "Ma dzannuka ya Abu Bakar bi itsnain Allahu tsalitsuma." Apa yang kamu rasa, apa yang kamu yakini, wahai Abu Bakar? Dengan 2 orang, Allah yang ketiganya. Maksudnya nggak bakalan mereka bisa ganggu kalau Allah bersamanya, nggak bakalan gitu. Kan berarti panik di sini nggak boleh gitu. Harus tenang. Tenang itu penting loh. Contoh lagi nih, contoh lagi. Ini contoh ya. Semoga sih kita jangan ngalamin gitu kan. Tapi buat contoh, naik mobil. Pas nikung, ini jurang. Kadang kan nanjak, nikung jurang. Atau turun, nikung jurang. Kebablasan. Udah jurangnya sampai dasar itu jauh, 100 meter. Tatkala proses jatuh ke 100 meter, umumnya takut atau senang? Panik, jelas lah. Jangan panik. Berdoa pada Allah, tenang. Ya hasbi Allah. Tenang, atau sebut nama Allah. Allahumma ansurni, Allahumma salimni, Allahumma najjini. Begitu. Kayak gitu kan umumnya abang gembor. Orang kenal tauhid. Bapak ke Ramanas. Orang kanggo, ya. Jangan. Teriak. Ini pelajaran. Ini karena adanya apa? Tauhid. Tauhid penting loh. Ini nanti, misalnya kita tidak mengalami hal-hal yang mengerikan seperti itu. Ya, aja lah ya. Kang jurang ya aja, Kang wit krambil ya aja. Apa maning? Kenapa? Angin topan ya aja. Tapi ada yang pasti dihadapin. Tatkala nyawa kita ditarik, wedi loh. Umumnya apa? Wedi. Karena apa? Ini berdasarkan penelitian. Ya. Jadi kalau kepala manusia itu dipenggal tes kayak gini, kepalanya udah lepas dengan badannya, ini ternyata masih kepalanya masih hidup, badannya masih hidup selama 5 menit. Kalau ular itu 4 jam. Ada yang kuat sampai 10 hari, kalau nggak salah kecoro atau apa gitu. Ya. Ini jadi, ya Allah. Berarti tadi lagi tarik nyawanya kerasa, ini lagi mati yang mati apa gitu. Digoyang-goyang sekali orang upah, iya, boleh. Ya kan?
Dan tatkala itu kan macam-macam pikirannya. Si ragi lurung mentas, si baret lagi arep nyepiti, ya kan? Bojone bojo anyar sing bojo tuwa wis mati, lagi hamil. Aduh, akhirnya kepriwe ge engko mlebu kuburan ora ana kancane, ya kan? Ini panik. Makanya orang-orang yang beriman kemudian Allah turun di situ. Menurunkan para malaikatnya, ala takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum bihi tu'adun. Wis ora usah wedi, maksudnya meninggalkan ya untuk menghadapi masa depan yaitu di kuburan. Wala tahzanu, dan jangan sedih yang di belakang. Begitu. Jadi hal-hal yang demikian ini penting dibangun karena pasti akan menghadapi hal-hal yang di sini dibutuhkan bagi orang-orang yang menjalani hidup ini memiliki pengetahuan atau keimanan kepada Allah dengan apa yang Allah SWT telah jelaskan kepada hambanya. Jadi ini namanya apa? Uns bihi, yaitu damai tenang bersama Allah. Kalau sudah damai tenang bersama Allah, minimal yang paling gampang rokok minggir, apalagi narkoba, apalagi homer, apalagi perempuan yang bukan mahram gitu ya, atau suami yang bukan suaminya gitu kan, udah minggir. Karena udah merasa tenang dengan Allah. Ini sudah. Wa tawakkul alaih, dan menyandarkan urusan kepada Allah. Wa taqarrub ilaih, dan mendekatkan diri kepada Allah bi ibadatihi, dengan beribadah kepadanya. Wahdahu la syarikalah, semata dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun juga. Jimat minggir semuanya ya, tatoyur minggir semuanya ya. Ini berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Itu tadi baru poin pertama. Poin yang kedua, nuthbitu lillahi subhanahu ma athbatahu li nafsih, menetapkan untuk Allah apa yang ditetapkan untuk dirinya sendiri. Jadi kita menetapkan baik nama atau sifat untuk Allah dengan apa yang Allah tetapkan, bukan dengan apa yang kita tetapkan. Ya, bukan dengan apa yang kita tetapkan. Jadi banyak di antara manusia menetapkan nama dan sifat Allah dengan analogi. Ini yang disebut dengan filsafat ketuhanan. Ya, filsafat apa? Ketuhanan. Ini yang sering dibahas seperti sifat wujud bagi Allah. Nah, memang di dalam Al-Quran tidak ada yang menjelaskan apa? Wujud, ya kan? Tetapi sebagian orang menetapkan adanya sifat wujud bagi Allah, dalam Al-Quran nggak ada. Nah, kenapa mereka menetapkan sifat wujud bagi Allah? Ya karena berdasarkan analogi. Mungkin nggak sesuatu yang ada itu tidak ada yang mengadakan? Nah, mungkin enggak sesuatu yang ada itu tanpa ada yang mengadakan? Tidak mungkin. Ada bumi, ada laut dan seterusnya. Berarti ada yang mengadakan. Ya, berarti ya yang mengadakan itu harus ada lebih dahulu. Berarti yang mengadakan itu memiliki sifat ada. Akhirnya ditetapkan sifat wujud. Begitu. Tatkala tidak ada penjelasan dalam Al-Quran sifat wujud, kita tidak mengatakan wujud bagi Allah, tapi kita beriman kepada Allah bahwasanya Allah itu ada dari bukti-buktinya, ya, dari tanda-tandanya, dari sifat-sifat yang lainnya, begitu. Ya, dan kita beriman bahwasanya Allah itu ada, tapi kita tidak menetapkan sifat apa yang tidak ditetapkan oleh Allah SWT. Nuthbitu lillahi subhanahu ma athbatahu li nafsihi atau athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau yang ditetapkan untuk Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal asma'il husna, dari nama-nama yang husna. Asma'ul husna itu artinya nama-nama yang indah, yang bagus, yang berada pada puncak keindahan dan kebagusannya. Sehingga nama-nama ini memang hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada kesamaan dengan makhluk, hanya kesamaan nama tapi tidak adanya kesamaan sifatnya. Ya.
Tapi ada nama yang memang tidak boleh kecuali hanya untuk Allah, seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi tidak ada orang yang boleh namanya, namamu siapa? Rahman, nah, nggak boleh. Harusnya Abdurrahman. Ya. Namamu siapa? Rahim, harusnya Abdurrahim. Ya. Minal asma'il husna, dari nama-nama Allah yang husna, was sifatil ula, dan sifat yang tinggi. Wa nanfi anhu ma nafahu an nafsihi, dan kita meniadakan dari Allah apa yang Allah tiadakan dari dirinya. Ya, jadi kita menetapkan untuk Allah apa yang ditetapkan oleh Allah dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya di dalam hadis yang sahih. Dan kita meniadakan dari Allah apa yang Allah tiadakan dari dirinya. Seperti misalnya zalim. Allah meniadakan sifat zalim dari diri Allah. Sehingga tatkala kita merasa ya adanya kezaliman dari Allah, cepat-cepat dibuang. Karena terkadang manusia merasa dizalimi oleh Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang hidupnya nyaman, ada yang tertindas. Nah, orang-orang dalam keadaan yang di bawah ini sering suudzon kepada Allah. Allah zalim, Allah nggak mendengar doa kita. Ini ditiadakan dari diri Allah SWT. Aw nafahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau apa yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, wa nu'minu bi asma'illahi wa sifatihi. Dan kita beriman kepada nama-nama Allah dan sifatnya. Wa bima dallat alaihi minal ma'ani wal athar. Dengan apa yang ditunjukkan dari makna-makna nama tersebut dan bekas atau pengaruh dari nama-nama tersebut. Jadi kita beriman kepada nama-nama Allah, ya, dan apa yang terkandung dari nama-nama Allah tersebut, dan juga pengaruh dari nama tersebut. Contohnya yang paling gampang, nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita beriman bahasanya nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian kita mengimani pula artinya, yaitu Allah Maha Penyayang. Dan kita juga beriman dari pengaruh atau asar yang bersumber dari nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim tersebut. Ya, asarnya apa? Allah menyayangi seluruh hambanya. Jadi Allah menyayangi seluruh hambanya. Sampai seekor gajah tatkala melahirkan anaknya, dia tidak akan pernah menginjak apa? Anaknya. Ya. Sampai orang-orang kafir pun masih bisa hidup. Ya. Sampai orang-orang kafir masih bisa apa? Hidup. Ya kan? Orang Israel, Yahudi, ya kan? Membantai kaum muslimin. Mereka hidup apa enggak hidup? Hidup. Orang yang nantang Allah masih hidup apa tidak hidup? Hidup. Ya. Itu. Jadi karena Rahman dan Rahimnya Allah. Cuman mereka tidak mendapatkan yang khusus. Makanya ada yang bahas Rahman itu untuk semuanya, Rahim hanya untuk mukminin. Ya, hanya untuk mukminin. Jadi nikmat khasah berupa iman, takwa itu khasah. Kayak makan, hidup, bisa nentang Allah, bisa maksiat, bisa mencuri. Ya, itu umum. Ya. Allah berikan. Ini asar daripada Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita beriman pada nama, kemudian beriman pada artinya dan juga asarnya. Wa nu'minu bi annallaha rahim. Dan kita beriman sesungguhnya Allah adalah rahim. Maknahu artinya annahu dzur-rahmah. Bahwasanya Allah adalah zat yang memiliki kasih sayang. Wa min athari hadzal ism. Dan asar dari nama ini annahu yarham man yasha. Allah menyayangi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa hadzal qaul fi baqiyatil asma was sifat. Dan demikianlah cara memahami dari nama-nama dan sifat Allah yang lainnya. Ya memang kalau menurut penelitian itu yang nama-nama Allah yang 99 yang ada di cover Quran, ya itu yang sahih berdasarkan penelitian Syekh Utsaimin itu cuma 88. Ya, 88 dari penelitian Syekh Muhammad Utsaimin. Jadi hadis yang tentang masalah disebutkan ini ada 99 nama disebutkan itu hadisnya dhaif.
Jadi masing-masing nama tadi itu ada dalilnya. Ya, tatkala diteliti dengan dalil-dalil yang ada, ya, sebagian menemukan sampai 103 dengan dalil baik Al-Qur'an ataupun hadis. Ada 103, ya, yang sahih. Kita lanjutkan lagi, hadirin azani wa azakumullah. Wa nuthbitu kulla dzalika ala ma yaliku bi jalalihi subhanahu min ghairi tahrif. Dan kita menetapkan tentang nama Allah dan sifatnya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Ya. Min ghairi tahrif, tanpa merubah baik huruf ataupun maknanya. Ya, jadi tidak boleh merubah. Misalnya begini, kelihatannya sepele tapi ini merusak. Kalau di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan wa kallamallahu Musa takliman. Ini sering buat contoh. Ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Artinya wa kallamallah, Allah mengajak bicara. Berarti di sini yang bicara siapa? Allah. Musa apa? Kepada Musa. Berarti Musa yang diajak bicara oleh Allah. Taklima dengan pembicaraan. Dan sebagian orang tidak mau. Waduh, masa kita menetapkan Allah bicara? Kalau kita menetapkan Allah bicara berarti Allah seperti makhluk lah. Gitu. Allah nggak mungkin bicara. Nggak mungkin. Jadi yang bicara di sini siapa? Musa. Jadi bagaimana? Menjadi wa kallamallaha, dari hu marfu diganti menjadi mansub, Musa taklima. Ya, artinya dan Musa mengajak bicara kepada Allah dengan pembicaraan. Padahal yang benar Allah yang mengajak bicara kepada Musa, dibalik Musa yang mengajak bicara kepada Allah. Ini tahrif namanya. Ya, tahrif. Cuman harokat aja sudah beda arti. Nah, jadi tetap kita tetapkan bahasanya Allah bicara. Bicaranya Allah bagaimana? Ya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, berbeda dengan makhluk. Tetapi tatkala kita tidak mau menetapkan Allah bicara, berarti Allah itu bisu. Tatkala Allah bisu, berarti dia sama saja beribadah kepada patung. Karena patung juga bisu, sedangkan Allah bukan patung. Begitu. Padahal sebagian mengatakan Allah berbicara, bicaranya Allah bagaimana? Ya seperti kita bicara, ya nggak mungkin. Ini menyamakan dengan apa? Makhluk, nggak boleh. Ini namanya tahrif. Ya, kadang tahrif juga cuma ditambahi. Jadi ya kallama, kallama itu artinya memukul. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah memukul Musa dengan betul-betul pukulan. Nah, ini secara makna dirubah. Ya. Nah, ini nggak boleh. Jadi sudah. Jadi di dalam buku-buku akidah yang pakai sanad, jadi ada buku akidah, ya, ini tebalnya segini yang punya saya, namanya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Semuanya dengan sanad. Nah, di situ dijelaskan, ya, dari ucapan Rasulullah SAW, amiruha kama ja'at. Udahlah, kalau kamu menjumpai ayat yang sahih, ya ayat jelas sahih, ya ayat Al-Quran dan hadis yang sahih tentang nama-nama dan sifat Allah, udah langsungkanlah sebagaimana datangnya, tanpa ditahrif. Jadi kelihatannya dalam masalah seperti ini sepele, ini masalah yang paling kemruyak ini, ya masih paling kemruyak, ya. Karena ini bertalian antara hamba dengan penciptanya. Tatkala hamba itu keliru di dalam memahami nama dan sifat penciptanya, dia berbeda rasa pula terhadap sang penciptanya. Iya atau tidak? Iya. Seperti misalnya Yahudi mengatakan bahwasanya Allah itu bakhil dan kami kaya. Nah, akhirnya mereka sombong, wong Allah aja dikatakan bakhil dan mereka apa? Kaya. Ya, dan mereka mengatakan bahwasanya Allah kelahi dengan mereka pada hari Sabtu dan Allah kalah. Coba bayangkan. Ya, akhirnya Allah aja dilecehkan begitu, mereka mau bikin ajaran agama sekarang ibu dewek ya, jadi tinggal nanti diundangkan secara hukum internasional. Ini kan
tanah misalnya loh, tanah Palestina tanah mbahku kang Allah. Nah, selain aku kan keturunan binatang, nek aku kan keturunan Allah. Nek aku mateni mereka ya ibadah gitu. Ya zalim akhirnya mereka merasa apa? Ibadah. Kenapa? Di antaranya kesalahan ini di dalam ya memahami hal yang bertalian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanpa adanya tahrif, sedikit lagi insyaallah. Tanpa adanya merubah-rubah. Wala ta'til, dan tidak juga menolak. Karena sebagian mereka mengatakan oh enggak bisa. Ya, ta'til ditolak. Allah enggak bicara, enggak mungkin. Wala takyif, tapi juga tidak boleh membagaimanakan. Loh, kalau memang Allah bicara, bicaranya Allah kayak apa ya? Oh, bicaranya Allah berarti kayak kita. Ya. Nah, ini nggak boleh juga. Wala tamtsil, ya, atau menyerupakan. Ini bicaranya Allah seperti ini. Ala haddi qauli subhanahu wa ta'ala. Ini tercakup dengan batasan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak seperti sesuatu, ya, sesuatu ini berarti apa? Makhluk. Dan ingat, kreasi yang dilakukan oleh manusia pasti berhubungan dengan apa yang telah Allah ciptakan. Pasti itu, ya. Motor, mobil, apa aja. Memang kreasinya dengan sesuatu yang ada. Setinggi apapun kreasi manusia dengan sesuatu yang ada. Dan Allah berbeda dengan segala sesuatu. Kemudian Allah mengatakan wa huwas samiul basir, tetapi Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Berarti di sini ditiadakan dari Allah ya taktil dan tamtsil. Taktil, tamtsil, tahrif dan takyif. Tetapi kemudian ditetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat sebagaimana yang Allah tetapkan, di antaranya itu Maha mendengar dan Maha melihat. Mendengarnya Allah bagaimana? Mendengarnya Allah ya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, dan pasti berbeda dengan makhluk. Ya. Melihatnya, kasih sayangnya, rahmannya, ampunannya. Ini saja yang bisa kita pelajari. Ini masih banyak poin, padahal kita pilihkan pembahasan yang paling sederhana, ya, paling sederhana karena untuk bekal ya, untuk pengenalan ya, sehingga kita paham bahwasanya di dalam keimanan kepada Allah meliputi keimanan tentang uluhiyah ya, dan juga tentang asma was sifat. Maka semakin seorang hamba mengenal Allah, maka dia semakin mengenal makhluknya. Karena makhluk-makhluk Allah itu tidak akan pernah lepas situasi dan kondisinya dari apa yang Allah beritakan tentang situasi dan kondisi yang ada pada makhluknya, mengenalnya ya. Ini saja, wallahu a'lam bishawab, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.